Konnichiwa minasan, salam luar biasa, sugoi! Balik lagi di channelku, Dok Didit. Channel dimana kamu bisa menemukan berbagai tips dan informasi beasiswa buat kuliah ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Ada cerita motivasi dan daily lifeku kuliah di Jepang saat ini. Jadi guys, di videoku yang sebelumnya, saya sudah membahas tentang gimana sih cara mengisi application form dan cara menyusun recommendation letter buat apply beasiswa Max. Dan di videoku kali ini, saya bakal membahas gimana sih cara menyusun field of study and research plan buat apply beasiswa Max juga. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu yuk. Oke. Jadi guys, kalau yang saya lihat dari website Max itu sendiri, untuk form field of study and research plan yang terbaru nih, buat apply tahun depan, itu mungkin sedikit berubah isinya dibanding waktu form yang saya buat tahun 2021 dulu. Tapi tenang aja, sebentar saya bakal coba bahas satu persatu dan bakal memberikan juga nih contoh supaya kalian bisa mendapatkan gambaran juga. So, pastikan kalian mengikuti videonya sampai akhir. Oke? Jadi guys, nggak ada sama sekali peraturan khusus terkait format penulisan. Misalnya nih, font size-nya berapa, kemudian gimana cara memasukkan tabel, gambar, ataupun referensi. Jadi silahkan disesuaikan aja dengan format penulisan yang kamu suka dan kamu nyaman nih dalam menyusun nanti. Dan kalau misalnya kita lihat dari form yang akan di-download dari website Max yang disediakan, itu tulisannya kecil banget, sekitar 7,5. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, atau misalnya nggak suka nih menulis dengan tulisan yang begitu kecil, nanti disesuaikan aja isinya. Kalian bisa atur sesuai dengan yang kalian suka. Tapi kalau kalian masih bingung, mungkin bisa ikut format yang umum aja nih. Misalnya Times New Roman, ukuran fontnya 15, spasi 1,5, margin semua sisi 1,54, itu yang udah paling umum. Selebihnya kamu bisa atur sendiri. Oke, next. Jadi sebelum kita berlanjut ke pembahasan tentang apa aja sih yang harus kita masukkan dalam field of study and research plan ini, sebaiknya teman-teman melakukan research kecil-kecilan dulu terkait supervisor dan project penelitian apa aja nih yang sementara berjalan di departemen mereka atau di departemen tertentu dalam sebuah universitas. Supaya nih ketika nanti kamu menulis field of study and research plan buat apply beasiswa Max, rancangan penelitian yang akan kamu masukkan itu sudah sejalan dengan project penelitian yang sementara berjalan di salah satu lab atau di salah satu departemen dalam sebuah universitas yang kamu inginkan. Karena nantinya berkas yang kita gunakan untuk apply beasiswa Max ini akan diteruskan ke pihak calon supervisor kita setelah kita lulus primary screening. Ada dua hal yang memang harus kita jabarkan di dalam form tersebut, yaitu yang pertama tentang past and present field of study kita, dan yang kedua research team and plan in Japan. Tapi kalau misalnya kamu masih bingung apa aja sih yang harus dijabarkan di dalam dua poin tersebut, kamu bisa mengikuti rekomendasi format berikut. Tada! Jadi formatnya nggak harus kayak gini juga. Kalau kamu merasa, kayaknya mau nulis yang lebih simpel aja, it's okay, semua dikembalikan ke kamu aja. Tapi setidaknya bisa membantu kamu nih buat yang masih kebingungan, apa aja sih hal-hal yang harus dijabarkan di dalam dua poin tadi. Sama nih kalau misalnya kamu yang suka bingung, arah hubungan kamu dan dia mau dibawa kemana. Sekarang kita masuk ke past and present field of study. Kalau di bagian ini, saya menyarankan kamu menjabarkan tiga hal. Yang pertama, research background. Yang kedua, previous research in the field. Dan yang ketiga, problems with the previous research. Kalau di research background ini adalah tempatnya kamu bisa menjabarkan semua riwayat penelitian ataupun hal-hal terkait keilmiahan kamu di masa lalu ataupun di masa yang sekarang, dan menjelaskan kenapa akhirnya kamu tertarik nih buat mau melanjutkan pendidikan S2 atau S3 ke Jepang. Dan memang pihak beasiswa Max meminta bahwa bidang studi yang kamu pilih untuk melanjutkan S2 atau S3 ke Jepang itu harus sejalan dengan keahlian kita di masa lalu. Nah, di bagian research background ini adalah bagian yang tepat untuk menjelaskan koneksi atau hubungan antara keahlian kamu dengan bidang studi yang akan kamu pilih. Ingat ya, field of study and research plan ini bukan personal statement. Jadi pastikan kamu nggak terlalu banyak menjabarkan tentang kenapa akhirnya kamu tertarik terhadap peminatan spesifik atau bidang studi tertentu. Tetapi kamu harus banyak membahas tentang bagaimana nih peminatan kamu tadi nanti bisa bermanfaat ketika proses pendidikan kamu untuk melanjutkan S2 atau S3 itu di Jepang. Ini contoh yang kurang tepat, dan kamu bisa lihat untuk contoh yang tepat seperti ini.
Kemudian di previous research in the field, kamu bisa menambahkan beberapa kalimat terkait misalnya ada penelitian-penelitian apa aja nih yang sudah berjalan di masa lalu, yang mirip mungkin dengan konsep penelitian yang sudah pernah kamu kerjakan juga. Jadi ini harapannya kayak, oh kamu mengetahui nih bidang kamu atau apa-apa aja yang sudah terjadi di lapangan yang ditunjukkan dengan penelitian misalnya. Contohnya kayak ini. Kemudian di bagian problems with previous research, kan tadi kamu sudah menjabarkan tentang semua riwayat penelitian kamu di masa lalu maupun di masa sekarang yang sementara kamu kerjakan, dan apa aja penelitian-penelitian lain yang mungkin sejalan dan mirip dengan yang sudah kamu kerjakan. Nah, di bagian ini adalah kamu bisa menjabarkan tentang hal-hal apa aja yang mungkin masih bisa dieksplor atau belum terjawab dari semua hal yang sudah kamu jabarkan di poin sebelumnya, untuk memberikan gambaran bahwa mungkin ini hal yang kamu tertarik untuk eksplorasi atau teliti nanti untuk kuliah ke Jepang. Lanjut ke bagian research team and plan in Japan. Di bagian ini adalah semua hal-hal terkait rencana penelitian yang kamu harapkan nih buat kamu lakukan setibanya nanti kamu di Jepang. Tapi ingat ya, semua hal-hal yang kamu tuliskan di bagian ini itu tidak 100% pasti dilakukan ketika kamu nanti tiba di Jepang. Jadi emang semua itu tergantung dari supervisor atau sensei kamu dalam mengatur nanti proyek penelitian yang akan berjalan. Tapi tenang aja, dengan kamu bisa menjabarkan bagian ini dengan baik, kamu bisa memberikan gambaran kepada calon supervisor atau calon sensei kamu nanti bahwa kamu sudah memiliki ide yang sangat solid untuk bisa gabung ke tim mereka, dan tentunya bisa menarik perhatian calon supervisor atau sensei kamu ketika mereka membaca field of study and research plan kamu. Contohnya kayak gini. Kemudian tentang detail research team. Jadi kamu bisa menambahkan 2 atau 3 kalimat udah cukup untuk menjabarkan tentang research team yang tadi sudah kamu tuliskan. Misalnya kamu menjabarkan tentang peminatan spesifik apa yang nyambung dengan research title itu, kemudian metode apa yang akan kamu harapkan untuk digunakan selama proses pendidikan atau penelitian di Jepang nantinya, dan kemudian apa goal atau outcome yang kamu harapkan lewat penelitian ini. Walaupun sebenarnya nanti kamu nggak perlu menjabarkan tentang goal atau outcome yang lebih detail karena nanti ada bagian tersendirinya, tapi kamu kayak overview aja di bagian ini. Kalau kalian masih bingung dan kurang gambaran, jadi saya coba ambil sampel contoh kayak yang research title tadi dan gimana saya menjelaskan detail research team-nya seperti ini. Kemudian research goals. Nah, di sini baru kalian menjabarkan tentang goals atau tujuan yang kalian harapkan dengan penelitian yang bakal kamu lakukan nanti di Jepang. Kamu bisa menuliskan 1-2 paragraf di bagian ini. Contohnya di paragraf pertama, kamu bisa menjabarkan tentang pertanyaan penelitian yang mungkin kamu mau jawab lewat rancangan penelitian kamu, dan bagaimana cara menjawab pertanyaan penelitian itu. Dijawabnya mungkin lewat prosedur atau metode apa yang kamu harapkan. Jadi mungkin semacam hal tambahan, penjelasan tambahan yang lebih detail terkait dengan detail research team yang udah kamu jabarkan sebelumnya. Kemudian di paragraf kedua, di sini kamu baru menjelaskan tentang apa aja goals atau misalnya outcome yang kamu harapkan lewat rancangan penelitian yang sudah kamu susun tadi. Nah, misalnya mungkin apa kemungkinan benefit atau impact positif yang bisa didapatkan mungkin untuk akademik, atau mungkin misalnya buat kehidupan sehari-hari, atau misalnya praktik di lapangan dan sebagainya. Kalau misalnya kamu masih bingung, ini contoh untuk bagian paragraf 1. Kemudian kalau kamu masih bingung gimana cara menyusun paragraf kedua ini saya kasih contohnya yang masih relevan atau berhubungan tentang research title yang udah saya kasih tadi. Kalau dari informasi website Max itu sendiri, di bagian ini setidaknya mencakup 6 hal. Yang pertama background, reason, objektif, metodologi, expected result, dan reference. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, Kak tadi kan udah dibahas juga nih di bagian research team. Di sini apalagi sih bedanya? Nah, di bagian ini itu bisa dibilang kayak lebih teori gitu, lebih kayak kalian mengambil referensi-referensi kayak menulis proposal penelitian pada umumnya. Tapi kalian jangan panik dulu ya, bukan berarti kayak proposal penelitian itu kayak skripsi yang kayak kita biasa tulis gitu di Indonesia yang kayak berlapis-lapis, yang mungkin kayak sampai berpuluh-puluh halaman dan yang kayak setebal ini. Nggak seperti itu. Untuk di bagian ini bisa dibilang kayak 1-2 paragraf aja bahkan udah cukup selama mencakupi seluruh poin yang diminta tadi. Dan sebenarnya kamu bisa bagi lagi research plan ini ke dalam beberapa bagian kalau misalnya kamu mau nih untuk menuliskan seperti ini, tapi nggak apa-apa. Contohnya misalnya research approach introduction. Di bagian ini intinya udah mencakup ke 5 poin tadi, mulai dari background sampai expected result yang kamu harapkan. Dan kalau misalnya kamu masih bingung nih gimana cara menyusunnya, nih saya kasih contohnya ya. Ini contohnya masih berkaitan dengan research title yang udah saya kasih juga tadi. Kemudian di bagian yang terakhir yaitu specific research plan. Di sini bukan berarti kalian menjelaskan ulang lagi atau menjelaskan lebih rinci lagi misalnya tentang research approach introduction yang kalian udah jelaskan tadi.
Tapi di bagian ini tuh menjelaskan tentang timeline kegiatan yang kamu rencanakan ketika nanti kamu menjalankan pendidikan S2 atau S3 di Jepang. Jadi dibaginya tuh kayak per semester kamu mau ngapain aja, misalnya mau ambil course apa aja, atau misalnya mau mendalami ilmu apa aja. Ini gunanya buat memberikan gambaran kepada calon supervisor kamu ataupun nanti pihak Max ketika kamu nanti menjalani proses seleksi beasiswa. Karena ingat, bukan kamu aja yang mau apply buat bisa lulus beasiswa Max, dan kamu juga harus bersaing dengan beberapa kandidat lain yang mau masuk ke dalam tim research sensei yang kamu inginkan. Kalau saya boleh menyarankan, format yang kamu tulis di bagian ini itu dalam bentuk tabel seperti ini. Gunanya biar kelihatan lebih rapi gitu ketika dibaca sama pihak beasiswa Max ataupun nanti sama calon supervisor kamu. Dan nanti kamu bisa jelaskan lagi lebih rinci untuk lanjutan semester yang saya nggak jabarkan. Ingat ya, spesifik research plan yang udah kamu jabarkan ini bukan rencana konkret yang pasti bakal dijalankan juga 100% ketika kamu tiba di Jepang. Tapi ini adalah strategi dan ini bisa menekan value kamu juga bahwa kamu udah memiliki rencana yang solid dan kamu bisa dinilai sebagai orang yang bertanggung jawab dan memiliki dedikasi yang tinggi. Sama kan kayak kamu kalau misalnya lagi mau mendekati orang, pasti punya rencana A sampai Z untuk bisa mendekati dia. Ngaku aja. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang rekomendasi format yang saya sarankan buat teman-teman untuk dimasukkan dalam field of study and research plan buat apply beasiswa Max. Saya selalu menyarankan hal ini untuk semua tulisan ataupun esai yang sudah kamu tulis sebelum kalian nanti menyerahkan dalam proses seleksi beasiswa Max. Dan sebaiknya minimal selalu melibatkan 2 orang. Yang pertama adalah orang-orang yang kamu anggap jago dan lancar dalam bahasa Inggris, jadi bisa menilai seperti struktur bahasa, kemudian menilai grammar, menilai punctuation, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa menilai isi keseluruhan dari field of study and research plan kamu ini, ataupun per paragrafnya nyambung atau tidak antar satu sama lain. Dan sebaiknya orang-orang yang sudah lulus beasiswa Max juga, dan sejalan dengan major ataupun bidang studi yang bakal kamu pilih. Jadi harapannya bisa memberikan masukan yang lebih tepat sasaran buat field of study and research plan kamu. Kemudian tips yang terakhir, ini mungkin kamu bisa lakukan sebelum, setelah, atau bahkan mungkin setelah menulis field of study and research plan kamu ini, yaitu discuss with expert. Dengan kamu banyak berdiskusi dengan dosen kamu yang sudah ahli di dalam bidang studi yang bakal kamu pilih nih buat melanjutkan S2 atau S3 ke Jepang. Dan ini mungkin bisa menambah bekal wawasan kamu lagi bisa lebih banyak dan lebih luas. Misalnya tentang hal-hal yang mungkin kamu nggak tahu, atau mungkin hal-hal yang kamu nggak kepikiran sama sekali. Dan ingat, hal ini juga nanti bisa membantu kamu dalam proses ujian seleksi wawancara nantinya. Akhirnya selesai juga pembahasan tentang field of study and research plan ini. Mohon maaf ya kalau misalnya jadinya agak kepanjangan, tapi semoga bisa memberikan gambaran buat kamu yang mau apply beasiswa Max juga khususnya tahun depan. Dan ingat, biasanya beasiswa Max itu dibuka awal Mei, jadi persiapkan diri kamu dari sekarang, masih ada sekitar 5 bulan. Oke? Domo arigatou gozaimashita buat kamu yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channelku sekarang juga, dan kamu juga bisa komen di kolom komentar di bawah kalau kamu ada masukan, kritik, atau request konten apa lagi yang harus saya buat selanjutnya. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Salam luar biasa. Sugoi!